Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Fanny Anggreni, di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 17 dan exercise 18 dari modul Financial Accounting SAP Unit 5 mengenai Asset Accounting. Sebelum mulai, kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Silahkan dimasukkan kliennya 902, lalu masukkan user dan password kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal video, bahwa di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 17 dan exercise 18 dari modul Financial Accounting SAP Unit 5 mengenai Asset Accounting. Jadi kita akan melakukan transaksi-transaksi berkaitan dengan aset. Oke, kita langsung aja kita mulai dari exercise 17, Aset Master Data. Jadi di exercise 17 ini kita akan melihat master data aset yang kita miliki dan juga nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat master data baru mengenai suatu aset. Ada dua task yang akan kita kerjakan di exercise 17 ini. Kita akan mulai dari task yang pertama, Create Asset Balance List. Oke, jadi di task pertama ini kita akan melihat list atau daftar dari aset-aset yang dimiliki oleh company code 1000. Cara melihat list aset tersebut adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu information system, lalu report on asset accounting, lalu asset balance, lalu balance list, lalu kita pilih asset balance, lalu kita pilih yang by asset class atau yang kedua nih. Kalau udah, kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman asset balance. Nah, di bagian company code-nya, kalian bisa masukkan 1000. Kita mau cek list aset yang dimiliki oleh company code 1000. Lalu di bagian report date-nya, kalian bisa masukkan tanggal 31 Desember 2021. Kita akan melihat saldo aset kita per tanggal 31 Desember 2021 di akhir tahun ini. Untuk depreciation area-nya, kita masukkan 01 atau book depreciation. Lalu di bagian list aset ini dicentang dan juga use ILV grid-nya juga dicentang. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah ditampilkan list dari aset yang kita miliki atau yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, di sini ada banyak banget ya, ada office building, lalu ada macam-macam nih. Ada elektropump, lalu ada printer, ada PC, notebook, ada semua kategori aset di dalam aset balance ini. Nah, bagaimana kalau kita hanya mau melihat list dari aset tertentu? Jadi kita mau lihat list kategori aset tertentu, misalkan building aja atau equipment aja. Nah, itu bisa. Gimana caranya? Caranya adalah ini kita back dulu. Oke, kita balik lagi ke dalam halaman asset balances. Nah, di sini kita bisa masukkan aset kelasnya. Contohnya, misalkan kita mau melihat aset-aset yang kita miliki yang ada di dalam aset kelas 3200. Atau 3200 ini adalah personal komputer atau PC. Nah, kita coba dulu ya, kita execute. Nah, maka yang ditampilkan adalah aset-aset yang termasuk ke dalam aset kelas 3200 atau personal komputer. Nah, ini listnya lebih sedikit daripada yang tadi. Gitu, jadi cuma ada PC, laptop, terus ada hardware, IT Office, software, seperti itu. Nah, ini kita bisa back aja. Sekarang kita coba melihat list aset yang ada di aset kelas lain. Misalkan yang ada di aset kelas 5000. Atau aset kelas 5000 itu adalah low value asset. Kita coba execute. Oke, di sini ada 5 aset yang termasuk ke dalam kategori low value asset. Nah, di sini kalau kalian lihat, book value-nya itu semuanya 0. Kenapa 0? Karena untuk low value asset atau aset dengan nilai rendah, biasanya kita akan membebankan biaya depresiasinya di tahun pembelian. Contoh low value asset itu adalah seperti misalkan kalau kita beli mouse. Nah, mouse itu kan harganya murah, paling hanya 100.000. Tapi kita bisa memprediksikan bahwa mouse ini bisa dipakai untuk jangka waktu 5 tahun.
Nah, kalau 100.000 dibagi 5 tahun kan cuma 20.000 ya. Ngapain perusahaan tiap tahunnya jurnal depresiasi 20.000, angkanya kecil juga. Maka dari itu biasanya perusahaan memilih untuk membebankan semua biayanya langsung di tahun pertama atau tahun pembelian. Jadi walaupun asetnya itu bisa dipakai 5 tahun, tapi dia bisa membebankan biaya depresiasinya hanya di tahun pembeliannya aja. Sehingga nanti kalau kita lihat book value-nya udah 0, tapi sebenarnya masih bisa dipakai asetnya. Nah ini kalau kita lihat, kalau depreciation area-nya adalah 01 atau book depreciation, maka book value-nya adalah 0 semua. Nah sekarang kita coba cek, kita back dulu. Nah kita mau cek kalau depreciation area-nya ini kita ganti menjadi 20, atau 20 itu adalah cost accounting. Apakah angkanya sama atau berbeda? Kita execute. Oke, di sini sudah ada angkanya. Di sini bisa terlihat bahwa kalau kita ganti depreciation area-nya menjadi cost accounting, maka angkanya berbeda. Di sini angka book value-nya ada 600-an, jadi nggak 0, nggak seperti yang tadi book depreciation. Jadi bisa kita lihat bahwa depreciation area yang berbeda bisa menghasilkan angka depresiasi yang berbeda juga. Oke, ini kita back lagi aja ya. Oke, sekarang kita mau cek satu aset kelas lagi nih. Kita mau cek untuk aset kelas 4000. 4000 ini adalah aset kelas untuk aset under construction atau AUC. Kita masukkan aset kelasnya 4000, lalu depreciation area-nya silahkan diganti lagi menjadi 01. Kalau sudah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah tampil list dari aset under construction yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, di sini kalau kalian lihat, accumulated depreciation-nya itu masih 0. Kenapa sih masih 0? Karena ini adalah aset under construction atau aset yang masih dalam proses. Nah, karena masih dalam proses, biasanya belum siap digunakan. Karena belum siap digunakan, maka belum ada biaya depresiasi yang bisa kita hitung. Jadi biasanya kita menghitung biaya depresiasi kalau memang aset tersebut sudah siap digunakan sehingga bisa kita depresiasi. Selama asetnya belum jadi, belum bisa digunakan, maka belum ada biaya depresiasi yang bisa kita catat. Makanya di sini accumulated depreciation-nya masih 0 ya. Oke, kalau udah ini kita slash n aja. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, create asset master data. Jadi tadi di task pertama kita sudah melihat list dari aset yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, di task 2 ini kita akan membuat master data untuk aset yang baru. Jadi ceritanya, perusahaan kita atau company code 1000 itu mau membeli suatu office building yang baru untuk plan-nya atau pabriknya yang ada di Hamburg. Nah, sebelum kita memposting transaksi pembelian aset tersebut, kita harus membuat master datanya dulu, supaya nanti kita bisa melakukan posting untuk pembeliannya. Maka dari itu, mari kita buat master datanya. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fix asset, lalu aset, lalu create, lalu kita pilih yang aset atau kodenya adalah AS01. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman create asset initial screen. Di bagian aset kelasnya, kalian bisa masukkan 1100. 1100 adalah aset kelas untuk buildings. Lalu company code-nya kita masukkan 1000. Number of similar assetnya kita masukkan 1. Lalu kalau udah, kita bisa klik master data. Lalu kita masukkan description-nya adalah Office Building Hamburg, diikuti oleh kode kelas kita dan nomor urut masing-masing. Maka saya akan tulis F00, kalian silahkan tambahkan F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab Time Dependent yang ada di sebelahnya. Lalu di bagian cost center-nya, kita akan masukkan cost center kita masing-masing. Cost center saya adalah CC strip F00, kalian berarti CC strip F01 sampai F55. Nah, fungsi dari kita masukkan cost center di sini adalah supaya nanti apabila ada biaya depresiasi yang terjadi untuk aset tersebut, maka biaya depresiasi tersebut akan kita bebankan ke cost center kita masing-masing. Lalu kalau udah plan-nya kita bisa masukkan 1000. Kalau udah, kita bisa klik save. Kita klik save yang ada lambang disket di bagian atas, kita klik. Oke, maka akan ada keterangan di kiri bawah, the asset number sekian-sekian is created. Nah, ini nomor asetnya silahkan kalian catat ya, wajib kalian catat.
karena nomor ini akan digunakan untuk exercise berikutnya. Oke, kalau udah kita catat nomornya, jangan di slash n dulu. Kita mau lihat untuk depreciation area-nya, maka kita bisa klik depreciation area. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 7 depreciation area yang bisa digunakan. Ada depreciation area 01, 02, 03, 20, 60, 61, dan 63. Nah, masing-masing depreciation area ini bisa digunakan untuk kepentingannya masing-masing. Tapi biasanya untuk kepentingan accounting, kita akan pakai depreciation area yang pertama, yang book depreciation, dengan useful life-nya adalah 50 tahun. Oke, kalau udah ini kita bisa slash n. Oke, task 2 selesai. Berarti exercise 17 sudah selesai semua. Maka dari itu kita akan lanjut ke exercise 18, accounting transactions within a period in asset accounting. Jadi di exercise 18 ini kita akan belajar untuk membuat transaksi terkait dengan aset. Mulai dari aset acquisition atau perolehan aset, lalu nanti ada scrapping atau pembuangan aset, dan juga nanti ada aset under construction. Ada 3 task yang akan kita kerjakan di exercise 18 ini, tapi di video ini kita hanya akan mengerjakan task yang pertama dan kedua. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari task yang pertama, asset acquisition. Jadi tadi di exercise 17 kita sudah belajar membuat master data untuk office building kita yang baru. Nah, sekarang di exercise 18 ini kita akan memposting transaksi terkait dengan perolehan aset tersebut. Mari kita buka menunya untuk memposting transaksi terkait dengan asset acquisition. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu posting, lalu acquisition, lalu external acquisition, lalu kita pilih yang with vendor atau kodenya adalah F-90. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman acquisition from purchase with vendor header data. Di bagian dokumen date dan posting date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 25, tanggal saya membuat video ini. Kalian bisa masukkan tanggal 27 Mei 2021. Lalu type-nya sudah benar KR, periodnya 5, company code-nya 1000, dan currency-nya adalah euro. Lalu kita lihat di bagian bawah, ada first line item. Untuk posting key yang pertama, kita akan masukkan posting key-nya adalah 31, dengan account-nya adalah account agensi kita masing-masing, atau account vendor kita masing-masing. Kita akan masukkan agensi. Lalu saya F00, kalian agensi F01 sampai F55. Kalau udah, ini kita enter. Nah, kita masuk ke dalam halaman yang kedua. Nah, amount-nya kita bisa masukkan 1.100.000. Lalu di bagian teksnya kita bisa masukkan 100.000. Lalu di bagian text code-nya kalian bisa masukkan 1i. 1i adalah input teks 10%, yang artinya teks ini adalah 10% dari harga asetnya. Lalu payment terms-nya ZB01 kita ganti menjadi R001. Nah, di sini kalian cari R001. Nah, di sini R001 adalah retainage payment terms 3 installments, yang artinya adalah kita akan melakukan pembayarannya nanti secara cicilan dengan bertahap sebanyak 3 kali. Kalau udah, kita pindah ke bagian bawah di bagian next line item. Di bagian posting key-nya, kalian bisa masukkan posting key-nya adalah 70. Ini adalah posting key untuk aset. Nah, di bagian account-nya, kalian bisa masukkan nomor aset kalian yang tadi kalian save dari task sebelumnya. Saya akan masukkan nomor aset saya. Nomor aset saya adalah 1279, maka saya akan masukkan 1279 di sini. Kalian silahkan masukkan nomor aset kalian masing-masing ya. Lalu di bagian ATT-nya atau Asset Transaction Type, kalian bisa masukkan angka 100. 100 itu adalah External Asset Acquisition, yang artinya adalah aset ini kita peroleh dari pembelian dari pihak eksternal. Kalau udah, kita enter aja satu kali. Nah, kalau pas kalian enter lalu ada warning mengenai terms of payment change, nah ini nggak apa-apa, kita enter lagi sekali supaya warningnya hilang. Selama warningnya itu warna kuning, itu tinggal di enter aja supaya bisa hilang ya warningnya. Oke, ini kita enter.
Oke, warningnya sudah hilang, kita sudah masuk ke dalam halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya, di bagian amount-nya, kalian bisa masukkan tanda bintang. Tanda bintang di sini artinya adalah angkanya akan mengikuti angka yang ada di halaman sebelumnya. Lalu text code-nya itu adalah 1i. Kalau udah, kita bisa klik pause. Kita klik pause. Oke, maka akan ada keterangan dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000. Nah, seperti biasa, nomor dokumennya silahkan kalian catat. Oke, kalau sudah kalian catat nomor dokumennya, sekarang kita mau coba cek jurnalnya seperti apa. Cara cek jurnalnya adalah kita bisa klik dokumen yang ada di kiri atas, lalu kita klik display. Oke, maka akan muncul jurnalnya. Di sebelah debit, ini ada aset kita yang tadi. Ini pasti sesuai dengan nomor aset kalian masing-masing nih. Jadi maksudnya di debitnya adalah buildings sebesar 1 juta. Lalu ada input tax sebesar 100.000 di sebelah debit juga. Dan di sebelah kreditnya itu ada accounts payable. Atau di sini accounts payable ditulis dengan nama vendornya. Vendor kita adalah agensi F sekian-sekian tadi. Jadi kalau kita beli buildings, jurnalnya kan biasa buildings pada cash atau buildings pada accounts payable. Nah ini sama gitu. Jurnalnya adalah buildings, lalu ada input tax atau ada tax expense, dan kreditnya adalah accounts payable. Di mana di sini accounts payable-nya dibagi menjadi 3, karena tadi kan kita memilih payment terms-nya itu secara cicilan bertahap 3 kali. Maka di sini dibagi 3, ada 440.000, 330.000, dan 330.000. Dimana kalau kita total ketiga ini, totalnya adalah 1.100.000, sesuai dengan angka pembelian kita yang tadi. Oke, kalau kita sudah lihat jurnalnya dan sudah sama jurnalnya, kita bisa slash n aja. Kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Sekarang kita akan coba cek untuk aset Explorer-nya. Kita akan lihat nilai dari aset yang baru kita posting tadi di depreciation area 01 seperti apa. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu aset, lalu kita pilih yang aset Explorer atau kodenya adalah AW01N. Kita bisa double klik. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman Asset Explorer. Di sini bisa kita lihat ada plan value-nya. Di sini kita bisa lihat untuk plan value-nya, angkanya adalah 1 juta nilai awalnya, di mana ini adalah nilai dari pembelian aset kita yang tadi, dan depresiasinya, rencana depresiasinya adalah 50.000. Nah, kalau kita geser ke tab sebelahnya, tab posted value, di sini juga sama, akan ada angka acquisition value-nya 1 juta sesuai dengan nilai pembelian kita. Dan nanti kalau kita lihat di bagian bawah, di sini ada plan-nya, depreciation posted or plan. Nah ini kalau kalian lihat semuanya itu warna kuning, plan-nya yang artinya adalah kita belum melakukan jurnal untuk depresiasi atau belum mengakui beban depresiasi tersebut. Nanti ketika kita sudah menjurnal untuk depresiasinya, maka nanti segitiga kuning ini akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah di sini bisa kita lihat di periode yang kelima atau di bulan Mei, rencana depresiasinya adalah di bulan Mei sebesar 2833. Di bulan Juli ada 4167, seperti itu. Nah ini kalau kalian bingung nih perhitungannya metodenya pakai metode apa sih? Nah ini bukan pakai metode straight line, tapi pakai metodenya double declining. Tapi double decliningnya juga bukan double declining yang biasa kita hitung. Jadi ini ada rumusnya sendiri. Itu nggak usah kalian pikirin lah ya rumusnya. SAP yang akan hitung secara otomatis. Oke, kalau udah ini kita slash n aja. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, scrapping. Di task 2 ini ceritanya di awal tahun kita melakukan pembelian sebuah robot sebesar 500.000 euro. Dengan estimasi robot ini bisa kita gunakan untuk 3 tahun ke depan. Tapi ternyata di bulan September di tahun yang sama, di tahun pembelian, kita menyadari nih kalau ternyata robot tersebut sudah out of date. Jadi udah usang, udah nggak bisa dipakai lagi. Maka dari itu kita mau scrap, kita mau buang robotnya. Cara untuk memposting transaksi terkait dengan scrapping adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu posting, lalu retirement, lalu asset retirement by scrapping atau kodenya adalah ABAVN. Kita bisa double klik.
Oke, kita masuk ke dalam halaman Enter Asset Transaction, Asset Retirement by Scrapping. Di bagian asetnya, kita bisa masukkan aset robot kita masing-masing, yaitu robot, lalu kode kelas diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah robot F00, kalian robot F01 sampai robot F55. Lalu dokumen date dan posting date-nya, kalian bisa masukkan tanggal 30 September 2021. Jadi kita akan scrapping atau kita akan buang asetnya di tanggal 30 September. Oke, semuanya sama ya, masukkan tanggal 30 September 2021. Untuk aset value date-nya juga sama, kita masukkan tanggal 30 September 2021. Oke, kalau udah, kita bisa klik save. Maka ada keterangan asset transaction posted with document number 1000 sekian-sekian. Nah, ini bisa kalian catat juga nomornya. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Nah, kalau kalian mau lihat asset history atau selama ini ada transaksi apa aja sih terkait dengan robot tersebut. Nah, kita bisa cek asset history-nya. Caranya kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu kita pilih information system, lalu kita pilih report on asset accounting, lalu kita pilih Notes to Financial Statement, lalu kita pilih International, lalu kita pilih yang Asset History Sheet. Oke, kita pilih yang Asset History Sheet, kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Asset History Sheet. Di bagian company code-nya, kalian bisa masukkan angka 1000. Lalu asset number-nya, kalian bisa masukkan aset robot kalian masing-masing. Saya akan masukkan robot F00, kalian silahkan masukkan robot F01 sampai robot F55. Lalu untuk report date-nya, ini sudah benar 31 Desember 2021, depreciation area-nya adalah 01 dan short variannya adalah 0001. Kalau udah, ini bisa kita execute. Oke, aset history sheet-nya sudah ditampilkan. Di sini kita bisa lihat ini adalah history dari transaksi yang pernah dilakukan berkaitan dengan aset robot kita masing-masing. Oke, kalau udah, ini kita bisa slash n aja. Oke, task 2 selesai. Untuk task 3, kita akan lanjutkan di video berikutnya atau di pertemuan minggu depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.